STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ahibatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana begitu banyak limpahan nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermajelis dengan majelis ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang nantinya menjadi bekal kita pada hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa melanjutkan pembahasan kitab kita tentang kitab Hisnul Muslim. Kitab yang berisi tentang zikir-zikir ataupun doa-doa yang bersumber tentunya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di mana kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, mengingat begitu banyak sekarang kita dapati antara kaum muslimin di mana mereka melakukan doa-doa ataupun zikir-zikir yang apabila kita meneliti ataupun mengkaji kembali, tidaklah kita dapatkan apa yang mereka lakukan ataupun apa mereka lantunkan dari zikir dan doa tersebut tidaklah bersumber daripada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Masya Allah, sebuah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa mengkaji kitab yang penuh dengan ilmu ini, yang penuh dengan kaidah dan manfaat ini, agar sudi kiranya kita bisa mengamalkannya di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di dalam bab doa sebelum salam di dalam salat, sebelum salam, sesudah tasyahud dan juga bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kepada hadis yang ataupun doa yang keenam daripada kitab Hisnul Muslim yang ditulis oleh muallif rahimahullah. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan dari apa yang telah ditulis oleh penulis rahimahullah, kita akan terlebih dahulu membacakan doa yang telah dinukilkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab Hisnul Muslim ini. Nah, qala muallif rahimahullah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ilal ardhalil umr
wa a'udzubika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabr. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ilal ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sikap bukhl, atau sering kita dengar dengan bakhil, yaitu sikap sifat kikir, ya, ataupun pelit. Wa a'udzubika minal jubn, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat jubn. Jubn ini penakut ataupun pengecut. Wa a'udzubika min an arudda ilal ardhil umur, dan aku memohon kepadamu ya Allah, berlindung kepadamu agar aku tidak dikembalikan kepada umur yang senja ataupun umur yang pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari fitnahnya dunia. Wa 'adzabil qabri, dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Nah, ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Doa ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya dikeluarkan di Sahih Bukhari dari jalur sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Ya, kita baca terlebih dahulu dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an abihi radhiyallahu taala anhu annahu kana ya'muru bi khamsin yadhkuruhunna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yudhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan bahwa annahu kana ya'muru bi khamsin, sesungguhnya beliau yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala memerintahkan ya tentang 5 perkara. Wa dzkuruhunna 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, dia menyebutkan bahwasanya perintah tersebut juga datangnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perintah ini bukanlah berasal daripada dirinya sendiri, daripada sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an, tidak. Akan tetapi perintah tersebut juga asalnya dari apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai annahu ya'muruna bihin, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan 4 atau dengan 5 perkara tersebut. Itu doa yang kita bacakan tadi. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya. Itu Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil, sifat pelit. Ya. Wa a'udzubika minal jubn. Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk agar kita berlindung daripada sifat pengecut. Ya. Wa a'udzubika min an aradda ila ardhil umur, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari pikunnya di hari tua, pikunnya di hari tua, di umur kita yang sudah senja. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan kemudian yang keempat, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya dunia. Wa min 'adzabil qabri, dan juga kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Nah, 5 perkara ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, yang kemudian diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala, yang juga perintah tersebut datangnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam konteks hadis tadi, ya, pada dasarnya tidak ada kita dapatkan ataupun tidak ada kita temukan bahwa doa tersebut ya dikhususkan dibaca ketika setelah
sebelum salam ataupun setelah tasyahud dan juga bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud terakhir. Ya, tidak ada yang indikasi-indikasi yang menjelaskan tentang bahwasanya doa tersebut dibaca ketika sebelum salam. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, di sana ada sebuah lafaz Bukhari yang lain ya, yang menjelaskan tentang bahwasanya doa tersebut dibaca ketika sebelum salam daripada salat kita. Ya, yaitu maja'an Amr bin Maimun, yaitu sebuah riwayat yang lain datang daripada sahabat Amr bin Maimun radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau mengatakan kana Sa'ad yu'allimu banihi hadhil kalimat. Bahwasanya Sa'ad ya, yaitu meriwayatkan hadis tadi ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, yu'allimu banihi, bahwasanya beliau mengajarkan anak-anaknya bihadhil kalimah, dengan kalimat-kalimat ini ya. Sa'ad ini mengajarkan anak-anaknya dengan 5 yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Bahwasanya Sa'ad mengajarkan anak-anaknya dengan 5 kalimat ini, kama yu'allimul muallim al-ghilmanil kitabah. Ya. Jadi Amr bin Maimun menyebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, ya, beliau mengajarkan anak-anaknya dengan 5 kalimat ini sebagaimana seorang guru mengajarkan anak-anak seperti mengajarnya kitabah, menulis. Jadi pelan-pelan. Begitulah yang dilihat oleh Amr bin Maimun, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala mendidik anak-anaknya. Ya. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu minhinna dubarus salah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berta'awud dengan kalimat ini duburul salah, setiap pengakhir daripada salat. Ya. Nah, ini indikasi yang menjelaskan bahwasanya doa ini dibaca pada akhir daripada salat kita. Karena disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berta'awud daripada apa yang 5 tadi itu fi duburul salah, di akhir daripada ibadah salatnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah menjelaskan makna dubur salah, akhir daripada salat tersebut. Bahkan di sana kita menyebutkan sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, yang dimaksud dengan dubur salah, ya, akhir daripada salat, apabila kalimat tersebut di dalamnya mengandung dengan doa-doa, ya, maka itu tempatnya adalah sebelum salam. Maka makna dubur salah itu sebelum salam, karena dia mengandung doa. Akan tetapi apabila kalimat tersebut mengandung zikir-zikir, maka makna dubur salah itu adalah setelah salam. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, karena ini merupakan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam yang mengandung doa, maka ini letaknya adalah sebelum salam. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat bakhil, sifat kikir. Ya. Kita sudah faham, ma'ruf ya, sifat bakhil ataupun pelit tersebut merupakan salah satu sifat yang tercela. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW saking mewanti-wanti kita umatnya, beliau mewasiatkan ataupun memerintahkan kepada kita untuk berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu sifat ini yang begitu dahsyat efeknya, yang begitu jelek dampak apabila kita memiliki sifat tersebut, yaitu sifat kikir. Nah, al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan makna bakhil di sini ya adalah seseorang yang menahan hartanya untuk dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu, sifat kikir tidak hanya terbatas pada aspek harta saja, tidak hanya terbatas pada aspek kekayaan saja, tidak. Akan tetapi dia bisa bermakna dengan lebih luas. Apakah itu seperti ilmu misalkan,
Ya, apabila ada seseorang memiliki sebuah ilmu yang dia tidak ingin mengeluarkan ilmu tersebut untuk mengajarkan orang-orang yang lain, maka ini juga bisa dikatakan sebagai seorang yang bakhil terhadap ilmunya. Begitupun apabila seseorang misalkan dimintai pendapatnya, pikirannya, padahal dia mampu terhadap hal tersebut, ya, akan tetapi dia enggan ingin membantu melalui pikirannya. Karena kaum muslimin rahmatullah, tidak semua orang tersebut ya sanggup memiliki dari segi harta, dari segi finansial, tidak. Akan tetapi ada seseorang yang sanggup dari segi pikirannya, dari segi ilmunya dan segala macamnya. Maka kita memang diharuskan untuk berinfak ataupun membagi-bagikan dengan apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki ilmu, kita tidak mengeluarkan ilmu tersebut, ya, maka kita termasuk orang-orang yang bakhil. Begitupun kalau kita misalkan diminta nasihat ataupun pemikiran, pendapat kita enggan karena kita tidak mau membantu ataukah dengan alasan yang lainnya, maka kita juga termasuk sebagai orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang bakhil. Wallahu taala alam bissawab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'udzu bika minal jubn. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya dari sifat pengecut ataupun dari sifat takut yang tidak pada tempatnya tentunya, ya. Nah, kaum muslimin rahmatullah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadis yang menggambarkan bahwa tantangan ataupun larangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar mereka menjauhi dari yang namanya sifat al-jubn, yaitu pengecut. Banyak di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kepada para sahabatnya agar mereka tidak memiliki jiwa pengecut. Akan tetapi betapa banyak di antara mereka ya yang kadang-kadang enggan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari sifat pengecut misalkan, ataupun tawalla yaumuz zahf, yaitu mereka lari daripada kancah peperangan. Ya, ini merupakan wanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh ya dimiliki sifatnya oleh seorang muslim. Lari dari peperangan dikarenakan takut akan mati, ya. Nah, ini tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Begitu pula kaum muslimin rahmatul Allah, al-jubn ini, pengecut ini tentunya dimaknai dengan makna yang positif ataupun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh memiliki sifat pengecut di dalam hal ketaatan ataupun di dalam hal kebaikan, ya. Jangan nanti ketika ada di antara saudara-saudara kita ataupun kawan kita ya yang mengajak misalkan, ayo kita merokok misalkan. Oh, saya nggak mau. Kamu pengecut, nggak mau merokok, kayak gitu. Ini tidak dimasukkan di dalam perkara al-jubn seperti ini. Karena itu merupakan suatu perkara yang tidak baik ataupun di dalamnya mengandung kemaksiatan. Kita diajak oleh teman kita untuk meminum khamar misalkan, ataupun mencuri dan segala macamnya. Kita tidak mau, kemudian kita dikatakan sebagai pengecut, ya. Ini bukanlah dimasukkan di dalam konteks pengecut yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena memang kita harus menjauhi hal-hal seperti itu. Yang dilarang kita untuk pengecut adalah seperti misalkan ketika berjihad, ya, kita lari daripada kancah peperangan, ya, dikarenakan kita takut akan orang-orang kafir tersebut, ataupun kita takut akan kematian. Ataupun ketika kita misalkan ya mengetahui tentang sebuah hal yang sahih, hal yang betul, ya, perkara-perkara yang betul, perkara-perkara yang benar, akan tetapi kita takut untuk mengungkapkannya. Antaran ada seseorang ataupun ada sebuah perkara yang kita khawatirkan untuk terjadi pada diri kita. Ya, ini juga termasuk dalam perkara-perkara pengecut. Ini juga wasiat kepada diri kita sendiri dan juga misalkan kepada orang-orang yang memiliki andil ataupun kekuasaan dalam menghukumi sebuah perkara misalkan. Dia faham, dia tahu bahwasanya si fulan itu berada dalam kebenaran, ataupun dia faham si fulan tersebut bersalah.
maka dia takut untuk menyalahkan si fulan tersebut karena kan mungkin ada backingan yang lain ataukah ada perkara-perkara yang membuat dia tidak membenarkan yang benar kemudian tidak menyalahkan yang nyalah. Bahkan sebaliknya, dia membenarkan yang salah kemudian menyalahkan yang benar. Ini yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa'udzubika min an arudda ila al-ardil umur. Ya. Kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi ya, dari sifat pikun di hari tua. Ya, bersifat pikun di hari tua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah bertentangan dengan hadis yang lain di mana dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man tala umrihi wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian ya, adalah yang panjang umurnya wa hasuna amaluh dan baik amalannya ya. Jadi artinya tidak bertolak belakang antara tulul umur, panjang umur dengan pikun di hari tua ini tidak bertolak belakang. Akan tetapi kenapa? Ya. Di sini maknanya adalah uraddu ila ardhil umur. Dia keadaan pikun di hari tua di sini maksudnya adalah ketika seseorang misalkan berada pada usia senja ya, yang umurnya alhamdulillah Allah berikan dengan umur yang panjang, ya. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang berada pada usia-usia seperti ini. Ya, kita melihat akhlaknya mereka seperti anak kecil. Kadang-kadang mereka tidak bisa mengerjakan suatu pekerjaan layaknya orang-orang yang normal misalnya karena kan umur yang panjang tadi itu. Bahkan ketika ada istrinya sendiri pun yang masuk ataupun menjumpai dia, kadang-kadang dia bertanya siapa kamu? Seperti itu. Banyak kita dapati. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita juga ketika masuk cucunya ataupun anaknya dia bertanya, kamu anak siapa? Ataupun kamu siapa? Siapa namanya? Seperti itu. Bahkan ada yang 5 menit sekali berjumpa dia tanya terus, 5 menit sekali berjumpa dia tanya terus. Nah inilah kepikunan kita yang di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon agar kita berlindung darinya, ya, agar kita berlindung darinya, agar kita dijauhkan dari sifat pikun ini ketika umur tua. Begitu bahkan untuk melakukan hajat pribadi kita sendiri saja, untuk mandi, misalkan untuk makan, untuk membersihkan hajat kita tidak mampu. Ya. Nah, dari hal seperti inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man tala umrihi wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang. Ya, umurnya sampai Masya Allah ada yang 100 tahun, ada yang 90 tahun dan seterusnya. Wahasuna amaluh, akan tetapi dia memiliki amalan yang baik. Dia masih kuat ya, membaca Al-Quran. Betapa banyak kita mendapati orang-orang yang seperti ini. Ya, umurnya sudah 100 tahun tapi dia masih, subhanallah, kuat ke masjid. Dia masih terang membaca Al-Quran. Ya, dia masih berzikir, bahkan dia masih bisa untuk membantu orang lain. Ya. InsyaAllah ini merupakan sebuah kebaikan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita seperti inilah, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan umur yang panjang dan juga amalan yang baik. Tapi ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa'udzubika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabri. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah dunia dan juga azab kubur. Ya, penjelasan ini sudah kita pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yaitu maksud daripada fitnah dunia di sini adalah fitnatul dajjal, fitnah yang begitu dahsyat. Ya, karena fitnah dajjal merupakan fitnah yang begitu dahsyat. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar daripada fitnah dajjal dan juga azabil qabri. Nah, itu merupakan sebuah keyakinan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya
azab kubur tersebut merupakan suatu hal yang nyata. Di sana ada ladzatu wa na'imih, dan juga terdapat padanya kelezatan dan juga azab daripada kubur tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat daripada azab kubur. Kaum muslimin rahmatullah, terakhir kita lanjutkan kepada doa satu lagi yang singkat ini, ya. Itu doa yang ke-7 daripada doa yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah, yaitu Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini merupakan doa yang mungkin tidak asing lagi pada diri kita, ya. Dan ini bisa kita ulang-ulang sehingga kita bisa mengamalkan pada salat kita. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu, masukkanlah aku ke dalam syurga, wa a'udzubika minan nar, dan aku memohon perlindunganmu daripada azab api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ketahui bahwa waktu sebelum salam daripada ibadah salat yang kita lakukan merupakan salah satu waktu di mana waktu tersebut adalah istijabatud doa, waktu yang mustajab doa-doa kita. Kemudian apabila kita memiliki sebuah hajat, ya, memiliki sebuah keinginan, maka inilah salah satu waktu yang kita bisa gunakan. Kita bisa gunakan untuk memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengutarakan hajat-hajat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena inilah salah satu waktu yang disebutkan oleh para ulama sebagai waktu yang mustajab. Kita ketahui bahwasanya kaum muslimin rahmatullah Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan begitu beliau sallallahu alaihi wasallam masih saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dimasukkan ke dalam syurga-Nya, agar beliau dihindari daripada azab api neraka. Ini menandakan apa kaum muslimin dan rahmatullah? Ini menandakan bahwa kita selaku kaum muslimin, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belum tentu kemana arahnya kita pada hari kiamat kelak. Apakah kita dimasukkan ke dalam neraka ataukah kita dimasukkan ke dalam syurga? Ya. Tentunya kita lebih bersemangat, ya, lebih memperbanyak ta'awud kita, memohon perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam syurga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk ke dalam syurga, akan tetapi beliau ingin mengajarkan sahabatnya, ingin mengajarkan umatnya, ya, begini loh cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurga, dan jangan sampai kalian lupa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dijauhi daripada azab neraka. Lihat bagaimana ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau cara mengajarkannya kepada umatnya. Tinggal tergantung kita kaum muslimin. Tergantung kita apakah kita mau mengikuti bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah kita malah memilih jalannya hawa nafsu kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia wa fitnatu azabil qabri wa fitnatu azabin nar. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan hadis yang lumayan panjang, dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat pada diri kita sendiri dan kemudian kita bisa mengamalkannya dalam ibadah keseharian kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.